ya, akan puncak goncangan iman kita di zaman itu sangat keras sekali, dan kemungkinan besar 90% tidak tahan saudara akan goncangan itu dan menerima tanda itu. Ini sudah disayat di sini, sudah dicabuti kuku-kukunya, Yesus. Udah dicongkel matanya, Yesus. Satu masih Yesus kau sebut, mau congkel lagi mata, mau satu lagi, Yesus. Darah betul, Yesus, Yesus. Ya, aku terima tanda itu. Saudara, akhirnya habis darah mati. Kemana kak itu? Kan begitu ya. Ini sosialisasinya sudah ada. Ya, kalau saya ke sekolah wajib scan. Pasti tangan kanan, rata-rata. Saya perhatikan. Saya juga mengamati guru-guru kalau di scan tangan apa yang tangannya di scan, nggak tangan kiri, tangan kanan yang bekerja. Scan. Tit. Wah, 36,6. Tit 32. Oke, scan. Ada juga scan jidat. Tapi saya nggak bilang ini anti crash. Saya nggak bilang teknologi itu anti crash, tapi mensosialisasi. Oke, ya. Kalau saya kan, kami memang wajib cuci tangan, nggak boleh masuk nggak cuci tangan. Walaupun di rumah bersih-bersih, ya. Ini kan sudah berlaku sekolah sana, siswa hadir tapi terbatas untuk belajar. Cuci tangan, oke. Baru tahap selanjutnya di scan. Nah, ada scan seperti kamera ini, ya tinggal pakai jidat aja. Cit. Wah, dapat 34, sekian. Saudara, ini saya amati, saudara juga harus mengamati gitu. Tapi jangan bilang ini anti Christ. Lucu rasanya. Belum zamannya udah dibilang kan gitu. Bukan, sosialisasi. Nah, ketika saya amati di dahi dan di tangan kanan, genaplah wahyu tersebut. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Itu goncangan akan terjadi di era zaman antikristus kalau kita tertinggal di situ. Sekarang belum. Ya. Sekarang ini kita masih proses. Sehingga nanti tiba harinya alat seperti itu nggak aneh lagi, nggak aneh. Peraturan pemerintah global ini seperti vaksinasi. Ya. Peraturan pemerintah global ini goncangan ya. Seluruh dunia akan diberikan wajib menerima tanda itu. Siapa yang tidak menerima tanda itu tidak boleh pergi kemana-mana. Nggak boleh Medan ke Jakarta ke luar negeri, nggak boleh. Harus ada tanda itu. Sama ya seperti sertifikat vaksinasi. Tapi saya katakan itu bukan anti-Christ sertifikat itu, cuma sosialisasi. Jadi ketika itu diberlakukan, orang akan berpikir, udah biasa kok. Itu bukan anti-Christ. Ini contoh kalau tertinggal ya. Enggak lah, itu kan pernah dulu waktu dulu kan pernah seperti vaksinasi. Pak Presiden mengatakan kalau anak sekolah nggak divaksinasi nggak boleh sekolah, ya, atau pegawai-pegawai PNS ya nggak boleh sekolah begitu, ya. Orang tua murid datang ke sekolah konsultasi. Cerita-cerita begini ya, ini kesaksian. Nyesel saya Pak, saya nggak divaksinasi. Saya kerja di pelayaran. Saya nggak dikasih kerja di pelayaran. Ya, seorang bapak membiayai uang sekolah, nggak bekerja lagi. Dia bilang lengkap, dinasnya ada, dinas pelayaran. Kalau ada anak saya bermasalah, mungkin saya dianggap sepele dengan pakaian begini-begini, saya pakai dinas pelayaran, lengkap dengan pangkat-pangkatnya. Tapi gimana Pak? Saya udah cari-cari di mana ada vaksinasi. Saya bilang, Bapak tanya puskesmas. Cari puskesmas mana. Langsung daftar, jangan terlambat karena dibatasi 1.000 orang kah, 500 orang kah. Daftar. Iya, sampai sekarang saya nggak bisa bekerja karena perusahaan itu minta bukti sertifikat vaksinasi. Nah, seperti inilah nanti akan terjadi di zaman antikris ya. Dan hal ini orang mengatakan biasa kok, biasa, nggak, bukan antikris, biasa. Ya udah tanda aja masukkan, tit, kita nggak tahu apa nanti itu ya. Tangannya diberikan barcode, jidatnya kalau nggak tangan, jidatnya diberikan barcode. Jadi kemana-mana razia pun razia, STNK, KTP semua dari tangan semua. KTP kita, SIM semua dari situ. ATM tinggal
tangan kita tetet keluar uang, gampang. Nggak punya tangan dua-duanya pakai jidat, tak gitu aja, nggak apa-apa, bisa, nggak ada masalah. Orang nggak terkejut lagi. Tetapi bagi iman Kristen akan tergoncang. Tergoncang di mana? Wah, ini nubuatan Alkitab rupanya. Apa yang akan digoncangkan akan tergoncang. Waduh Tuhan, saya berusaha tidak tergoncangkan karena saya memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini jangan sampai terjadi di situ. Makanya saudara-saudara, ya, kita sebagai warga negara surga tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas dengan goncangan-goncangan yang ada di sekitar sekeliling kita. Bahkan nanti pun goncangan yang selanjutnya, mungkin peperangan pun, tidak menghalangi kita untuk beribadah. Ya, beribadah. Kalau ibadah saja bisa, di rumah kita bisa ibadah. Maksudnya beribadah bersama-sama, bertemu dengan sesama kita, berkumpul bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Bisa dilaksanakan karena kita melaksanakan bukan karena yang tergoncang, tetapi karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita ambil contohnya, ya. Kita lihat dari Yohanes 6. Di sini masalah iman pun tergoncangkan juga. Karena iman berkaitan dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita lihat Yohanes 6 ayat yang ke-60. Nah, ini dia. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Nah, ayat 66 Pak. Ya, langsung. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus menyampaikan dengan keras itu karena tahu ya, firman Allah itu saudara yang perlu kita ketahui bukan hanya mengajari kita, mendidik kita. Firman Allah itu juga menegur kita, ya, menasihati kita, menyatakan kesalahan kita. Itu harus kita pegang ya, bagian-bagian daripada poin-poin firman, ya, supaya kita hidupi gitu. Nah, Yesus berkata di sini ayat 26, maksud saya Pak 66 ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini menunjukkan belum memiliki kerajaan surga. Hatinya masih kerajaan dunia ini. Ya. Tetapi di ayat 68 ini kata Petrus, silakan Pak, ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Nah, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tidak bisa digoncangkan. Hal-hal yang abadi, yang kekal, gak bisa diabaikan, gak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapuskan, bahkan tidak bisa digoncangkan. Di ayat 61 berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Kalau iman kita sudah tergoncang, berarti dipertanyakan. Iman apa yang dimilikinya? Iman apa? Iman apa yang dimiliki? Kalau iman kita tergoncangkan dengan perkataan firman Allah, belumlah situasi sekarang ini. Ya, hanya firman Allah disampaikan, kan Yesus menyampaikan firman, perkataan-perkataan yang tegas, perkataan-perkataan yang mengubah karakter seorang. Ya, makanya dibilang orang Farisi ahli Taurat beda. Yesus menyampaikan firman itu disertai dengan kuasa. Bukan hanya kata-kata, tapi ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa kerajaan Allah itu ditunjukkan sehingga siapa yang mau ngikut Yesus
pasti imannya tidak tergoncangkan. Nah, murid-murid yang lain ini tergoncangkan imannya. Berarti juga sama seperti era sekarang. Seleksi. Orang percaya diseleksi. Imannya iman kerajaan dunia kah? Atau imannya iman kerajaan surga? Kalau imannya kerajaan surga, saudara, Bapak Ibu, ya, firman Tuhan pun diterima bukan untuk apa ya? Bukan untuk menjadi masalah dalam hidupnya sehingga dia mundur, nggak pas sama saya, bukan begitu. Tapi kalau imannya sudah tertuju kepada kerajaan surga, dia tahu saya diberikan firman, saya makan firman, maka saya akan kuat bersama-sama dengan Tuhan. Jadi beda, ya. Iman kerajaan dunia kah kita miliki atau iman kerajaan surga? Karena perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Perkataan hidup kekal. Nah, coba kita lihat Roma 10 ayat 17, lebih mudah, coba ditampilkan dulu supaya tahu kita apa maksudnya. Mengapa murid-murid Yesus mendengar firman tetapi imannya tidak tertuju kepada kerajaan surga. Dan murid-murid yang lainnya, 12 murid, menerima firman Allah. Karena apa? Ya. Roma 10:17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, ayat Kisah Rasul. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bapak Ibu Saudara, saya buat seperti itu supaya saudara tahu, ya, iman yang saudara imankan itu apa gitu, ya. Supaya jangan seperti iman yang tergoncangkan. Iman kita nggak akan tergoncangkan. Haleluya. Iman kita nggak akan tergoncangkan. Itu mempengaruhi ibadah kita. Kalau katakan iman saya tidak tergoncangkan, loh, ibadahnya udah tergoncangkan. Cari makan, takut pandemi, ya, khawatir sekali gitu kan. Itu tergoncangkan. Nah, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus, firman di situ tertulis bahasa aslinya rema. Rema, ya, rema gitu ya. Sama-sama mendengar, saudara. Kemudian di Kisah Para Rasul 19 ayat 10, hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman. Mendengar firman. Logos, di situ tertulis bahasa aslinya. Logos Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara mau pilih mana? Mau pilih mendengar itu mendengarnya logos, mau pilih mendengarnya itu mendengarnya rema, tergantung kita. Tergantung kita. Inilah terjadi waktu Yesus menegur. Gak kuat aku. Masa begitu, kata Yesus? Keterlaluan itu, kan begitu. Tapi yang menerima, iya betul. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengubahkan hidup saya. Tetapi yang mengundurkan diri itu imannya tergoncang. Tentu kalau imannya tergoncang mempengaruhi seluruh kehidupan dia. Doanya, sikap dan perilakunya, perkataannya, perbuatannya juga, ibadahnya terpengaruh. Masih beriman, Pak? Iya, aku beriman pada Yesus, tapi imanmu tergoncangkan. Imannya tidak tergoncangkan. Apapun situasi, aku tetap Yesus. Buktikan, ibadah jalan terus, doa jalan terus, membaca firman jalan terus, bukan karena alasan. Tunggulah Tuhan, diberkatilah aku dulu baca Alkitab. Kalau udah diberkati, aku baca Alkitab. Tunggulah Tuhan, jadi orang kaya lah aku dulu, baru aku rajin ke gereja. Tunggulah Tuhan, kami sekeluarga beribadah kepadamu Tuhan. Dari Marelan kemari hanya naik sepeda motor, nantilah punya mobil kami.
Kalau punya mobil kami banyak bawa jiwa-jiwa. Kami bersama-sama naik mobil ke GBI Immanuel Sunggal. Itu iman tergoncangkan. Sekalipun saya Tuhan naik bawa sepeda dari Marelan kemari, nah itu baru aku tetap mengasihi Yesus. Gak alasan itu, saudara. Saya belajar, bukan berarti saya hebat. Saudara juga belajar, saya belajar. Kerap kali terjadi hal-hal seperti ini saya hadapi. Pulang dari gereja, kempes ban tengah jalan. Kadang-kadang kita berpikir, inilah. Gara-gara khotbahnya, lama kali dia khotbah. Coba kalau dia cepat khotbah. Nah kayak gitu ya, coba dia kalau cepat khotbah. Pulang lebih cepat. Sampai ke rumah. Kalau dari suntikan-suntikan goncangan itu. Tapi saya nggak mau begitu. Enggak. Supaya nggak sia-sia. Saya pernah juga pulang ke KKS, ya, di rumahnya Pak Girsang dulu, cukup jauh. Pulang dari Marelan itu sudah mogok-mogok sepeda motor saya, berhenti rusak mesinnya. Tapi saya paksa lagi jalan, ikutlah KKS. Pulang dari KKS bisa, tengah jalan mati total mesinnya. Di ring road itu, waduh, pulang jalan kaki, gotong-gotong, udah jam 11 malam, gimana ini ya? Aduh. Coba saya berpikir, inilah lama kali pulang KKS, ngomong terus, filosif, gak pikirkan yang jauh-jauh. Kalau begitu pikiran saya, iman saya tergoncangkan. Tapi kalau saya berpikir, gak apa-apa Tuhan, mau jalan kaki pun oke lah Tuhan, gak ada masalah, pasti ada jalan keluar. Saya hubungilah bire saya kan, Nando tolong dulu datang ke ini ring road, pom bensin, saya nunggu sini, nggak bisa lagi punya tulang ini kendaraannya jalan. Ya datanglah dia. Udah tahu saudara, bukan diperbaiki, memang nggak bisa lagi, entah salah busi, entah salah di mana. Didoronglah pakai kaki, dorong terus sampai ke rumah, sekitar sampai jam 1 pagi atau dah lewat jam 1. Sampai ke rumah kemarin. Maksud saya saudara, hal-hal seperti ini yang menggoncangkan iman kita, jangan membuat alasan. Kadang-kadang begitu kan, mau begitu kita, ya, udah capek-capek kita, ya. Maka saya bilang, saya kerap kali terjadi demikian. Pulang doa malam, bocor di sana, pergi dari Marelan kemari, karena resiko bocor itu makin jauh, makin ada kemungkinan kena bocor ban. Udah, bocor, tempel. Tapi kalau dengan alasan-alasan seperti inilah Tuhan, katanya Tuhan menyertai. Mana sih Tuhan? Itu iman yang tergoncangkan. Berarti saudara-saudara, logos. Mendengar firman, tapi logos. Tahu, dengar firman, tahu, tapi nggak ngerti melakukan, nggak mau mempraktekkannya. Beda kalau rema. Rema itu dengar firman, karena dia tahu firman itu tidak tergoncangkan, dia terima, dia serap, masukkan terus. Walaupun daging ini menolak, daging kita menolak, sudah pasti daging menolak, perasaan menolak, pikiran menolak, tapi firman harus dimasukkan ke roh kita, paksa. Seperti orang sakit makan. Kalau saudara sakit, tubuh kita lemah, gak makan saudara, itu menambah tubuh kita semakin lemah. Paksa makan, gak enak, paksa makan, minumkan air lagi, telan begitu, dipaksa makan. Begitulah mengatasi kalau sakit rohani kita. Kalau sudah sakit rohani kita, paksa firman itu masuk ke roh kita. Roh itu yang membutuhkan, tapi daging menghalangi, pikiran menghalangi, perasaan menghalangi, gak cocok itu. Perasaan itu menghalangi, gak cocok itu. Tapi roh sudah minta. Kalau roh sudah minta, lawan, masukkan. Amin. 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 Haleluya. Sehingga terjadilah pelepasan. Kalau belum terjadi pelepasan, berarti itu logos. Sekian tahun ikut Tuhan, tapi masih menyimpan kepahitan. Kenapa bisa menyimpan kepahitan? Firman Allah yang didengari adalah logos. Dua hal ini terjemahan di Alkitab, ya, logos dan rema diterjemahkan firman. Dua hal pengertian firman ini, logos dan rema.
pada mulanya adalah firman. Itu pada mulanya adalah logos. Nah, gitu ya. Jadi saudara harus tahu logos dan firman itu di mana, dan kita letakkan di mana logos, di mana rema. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, supaya iman kita tidak tergoncangkan, tentunya pengaruh dengan ibadah kita tidak tergoncangkan, saudara. Firman itu masukkan jadi rema. Rema itu dengar, lakukan. Dengar, laksanakan. Dengar, mengerti. Dengar, praktekkan. Dengar, bertindak. Lakukan. Maka akan menghasilkan buah ketekunan. 30, 60, 100. Kalau dengar tidak lakukan, dengar tidak lakukan, dengar cuekkan, dengar diamkan saja, dengar enjoy saja. Saudara mendirikan rumah di atas pasir. Suatu hari kelak, robohlah dia itu. Roboh, tergoncang dia. Tergoncang imannya, roboh, tumbang. Nah, saudara, jadi iman yang tidak tergoncangkan, maka kita harus rema terhadap firman Allah. Bukan berarti begini, oh langsung sempurna saya rema dengan firman Allah. Tidak ada pun di antara kita langsung bisa 100% sempurna. Tidak. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan masing-masing. Gak bisa dipaksakan satu-satu. Kau harus begini, kau harus begini. Tidak. Roh Kuduslah yang bekerja. Saya pun gak bisa paksakan supaya orang itu bertobat. Gak bisa. Tetapi ketika firman Allah ditaburkan, kalau dia buka hati, dia menerima rema itu, pasti mengalami keubahan hidup. Pasti. Tidak mudah-mudahan. Pasti. Walaupun dia hanya terbuka 30%. Masuklah firman itu. Walaupun dia terbuka 60%, masuklah dia itu. Terus mengalami proses dari sehari ke sehari. Itulah manusia batinnya kita dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa ini iman kita semuanya diuji. Inilah disebut masa penampian. Masa penampian ini, saudara, akan terjadi pemisahan yang berisi dengan tak berisi. Ya, kalau seorang menampi beras, ya padi-padian itu, saudara, dia nampi, pasti yang kosong-kosong ini akan tercampak begitu, terbuang. Dibuanglah, memang harus dibuang. Yang berisi akan diambil. Dan di zaman sekarang ini, kalau kita hanya sekedar mendengar firman Allah, logos, ya, itu tidak berisi. Ya. Saya katakan kalau logos nggak berisi, saudara, nggak berisi lah. Nggak ada yang bisa mengisikan imannya kalau hanya logos. Saudara tahu tentang Yesus, tahu tentang sejarah, tahu, nggak salah. Tapi kalau kita tahu, kita imani, tumbuh iman kita. Nah, ini akan terjadi pemisahan. Iman yang berisi dengan iman yang kosong, ya kan? Yakobus mengatakan kan begitu. Iman tanpa disertai dengan perbuatan, imannya adalah kosong. Kosong. Saudara bilang Yesus, tapi nggak ada iman, Yesusnya kosong. Setan pun tidak takut. Kalau saudara bilang Yesus kepada orang kerasukan, karena ada iman, iman itu berisi menghantam roh jahat tersebut. Itu menunjukkan ada power, yaitu iman. Artinya saudara, iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu kosong ataupun mati. Nah, murid-murid ini lari keluar meninggalkan Yesus karena imannya kosong. Nah, terjadilah masa penampian, saudara-saudara. Coba kita lihat 1 Korintus. 1 Korintus 3 ayat 12. Kalau panjang sampai 15, tapi intinya kita ambil 1 Korintus 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat ya 13. Sekalipun kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Api yang dimaksud ini, saudara-saudara, adalah memang pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan, ya, yang menggoncang. Pastilah menggoncang lah. Namanya api ini kan pengujian, saudara, ya. Sampai sekarang api ini masih ada. Ya, jangan anggap oh ikut Yesus aman, nggak apa-apa, nggak ada goncangan.
Ya, suami yang bermasalah biarkan saja, istri bermasalah biarkan saja begitu. Saudara, semua pasti ada goncangan. Itulah dimaksud diuji oleh api. Nah, iman kita akan teruji. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Ingat ya, emas. Atau yang kedua, perak. Atau yang ketiga, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kalau imannya sudah emas, wow, perak, batu permata, saudara, ini tidak akan tergoncangkan karena berkualitas, mahal, ya, berkualitas. Tapi kalau imannya kayu, rumput kering, atau jerami, datanglah goncangan-goncangan tersebut, datanglah badai tersebut, tantangan tersebut, api pencobaan datang, suasana pandemi ini datang, dan nanti kelanjutan nggak tahu lagi apa yang datang, saudara-saudara, terbakar. Terbakar. Inilah Kristen tertinggal. Kristen tertinggal tidak yakin dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau Kristen yang beriman, berisi, dia yakin kerajaan itu tidak tergoncangkan. Maka imanku tidak pernah tergoncangkan, ibadahku tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Tidak bisa, nggak akan tergoyahkan. Melayani pun tidak akan tergoyahkan. Kalau saya misalnya, mungkin saja, ya, mungkin kalau ada sesuatu hubungan sesama kita ini merasanya begini. Misalnya ibu gembala kakak saya, kakak saya cuek aja kok sini, ngapain saya melayani sini, kalau gitu ya misalnya ya, gak ada perhatiannya dengan adiknya, pulang pergi begitu aja, misalnya, bisa, saya bisa nuntut ngomong gitu, bisa saya nuntut ngomong begitu, hak saya, karena kakak saya, bisa, alasannya ada, alasan itu bisa. Tapi kalau iman saya yang tidak tergoncangkan, alasan itu pun itu aja pun dimasalahkan, digoncangkan. Kalau iman saya tergoncang, saya tetap melayani Tuhan. Amin. Kalau ada jadwal, saya melayani Tuhan. Kecuali nggak ada jadwal, saya melayani Tuhan. Momen drum, momen keyboard, worship leader, singer, jangan coba-coba berikan alasan kepada Tuhan karena saya tidak ada komunikasi, karena saya dengan ini nggak cocok. Jangan. Tergoncang iman saudara, pelayanan tergoncang itu namanya. Imannya tergoncang, ibadahnya tergoncang, tidak dipegang teguh kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Melayani itu bukan karena ada sisi kiri kanan menggoncang saudara, sekalipun 5.000, 10.000, 2.000 orang rebah kiri kanan kita pun tidak akan tergoncangkan. Amin. Gak cocok lah. Sudah sekian tahun, contoh saya lah mengatakan, saya sendiri saya gambarkan, gak pantas lah nama saya secara sosial ya sudah dikenal orang sebagai guru di sekolah dunia pendidikan, terdaftar di Depak, udah terdaftar juga di Sinode GBI di sini, terdaftar nama saya bilang, Pak, karena ini nggak usah saya melayani. Atau ke sekolah saya bilang, karena saya nggak cocok dengan kepala sekolah, maaf Pak, saya nggak usah lagi mengajar. Tentunya masalah komunikasi itu pasti ada. Jadi saudara, bijaksanalah hal-hal yang menggoncangkan pelayanan kita, menggoncangkan iman kita, bijaksanalah menanggapinya sehingga tidak terpengaruh dengan kita yang melayani atau beribadah kepada Tuhan. Dan iman yang tidak tergoncangkan itu sudah posisinya di ruangan suci. Ruangan suci itu sudah ada 4 lapis. Lapis pertama lanan halus, kulit kambing, kulit domba jantan, kulit mina gajah. Kalau kita mau posisi di situ. Kalau di halaman masih banyak goncangan-goncangan. Kalau di dalam itu, saudara, sudah Tuhan melindungi kita 4 lapis. Masa tergoncangkan lagi? Saya yakin saudara, ya, kalau iman saudara rema kita miliki dan sudah masuk ke posisi ruang kudus,
apapun tidak menggoncangkan kita. Tidak terpengaruh dengan ibadah kita, tidak terpengaruh dengan pelayanan kita sekalipun. Haleluya. Demikian firman Tuhan, saudara. Waktu kita sudah terbatas. Sampai di sini. Yang bisa saya sampaikan, saya persilakan untuk tim praise and worship naik ke atas.